Perancis juga melakukan pembatasan ketat di tempat-tempat keramaian dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Kita tanyakan langsung kepada warga negara Indonesia yang ada di sana. Sudah ada Eduardo Erlangga. Selamat malam waktu Jakarta, selamat sore waktu Paris, Edo. Halo Boswa, selamat malam waktu Indonesia. Iya, Edo boleh dijelaskan nggak sih, digambarkan kepada kami yang ada di Indonesia, bagaimana sih suasana lockdown di Paris, seketat apa? Iya, jadi hari ini itu sudah memasuki hari ketiga masa lockdown ya. Mhm. Jadi pertama-tama itu pertanggal 16 Maret Senin kemarin, pemerintah Prancis melalui presidennya Macron sudah menyatakan memberikan sikap dengan tegas tanpa kompromi terkait dengan virus ini, dengan virus corona ini, dengan menyatakan untuk seluruhnya tinggal di rumah dan Mhm. kita dalam keadaan perang. Jadi dalam arti bahasa Prancis itu nous sommes en guerre ya. Mhm. Jadi di sini lockdown yaitu ada 3 kata kunci, menutup, membatasi, dan memberikan sanksi. Mhm. Jadi sebenarnya itu boleh keluar tetapi ketat. Jadi menutup sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dan universitas, Mhm. lalu menutup tempat-tempat non esensial seperti gym, kafe, bar, mall, semuanya untuk berkumpul. Mhm. Lalu yang terakhir membatasi pergerakan warga. Jadi untuk yang di kantor boleh, tetapi harus sangat tegas dan punya surat dari kantor untuk pergi ke kantor, dan lebih diutamakan untuk bekerja di rumah, selebihnya harus tinggal di rumah, dan bila melanggar akan mendapatkan sanksi 135 euro. Jadi kita harus Mhm. mendownload kertas untuk pergi keluar. Ini saya sudah download dan saya sudah menggunakannya waktu kemarin untuk berbelanja. Jadi ada 4 hal penting di sini yang harus dijelaskan. Pertama, untuk keadaan bekerja. Jadi bila untuk bekerja di kantor harus Mhm. menggunakan surat dari kantor dan menggunakan surat ini. Lalu yang kedua yaitu untuk pergi berbelanja, ketiga untuk pergi ke rumah sakit, dan yang keempat untuk membantu keluarga bila ada orang tua atau anak kecil yang harus dijaga. Dan Mhm. bila tidak membawa surat ini akan dikenakan denda 135 euro, karena sekarang saat ini sudah ada polisi yang berpatroli di seluruh Prancis, dan saya tinggal di Paris. Mhm. Mhm. Kalau dari pantauan Edo atau cerita-cerita teman-teman, mungkin pernah dengar nggak ada warga yang ditangkap polisi karena tidak mempunyai surat itu kemudian nekat keluar rumah? Untuk sejauh ini saya belum mendengar, tetapi saya sudah sudah ada teman yang berbelanja juga bersama saya juga, dan Mhm. sejauh ini sih semuanya boleh ya. Jadi belum ada yang terkena denda apapun. Tapi polisinya sudah membawa ini mesin ATM. Jadi kalau Mhm. misalkan melanggar langsung di tap di ATM. Jadi sudah siaga semua. Mhm. Ini tuh berlaku di Paris saja atau di kota-kota lainnya di Perancis juga diberlakukan hal yang sama, Edo? Oh, logika saya di Paris seperti ini di tempat lain juga ya, apalagi militer sudah diturunkan juga terkait di Prancis Selatan, di Alsace. Lalu polisi juga 100.000 sudah turun untuk berpatroli di seluruh kota sama, dan penutupan perbatasan juga sama. Semua sama kok. Mhm. Artinya seperti transportasi umum, kemudian juga eh, seperti kita ingin pergi naik kendaraan pribadi juga pastinya harus punya surat itu ya, Edo ya? Ya, jadi harus download gratis ya. Ini di websitenya pemerintah dalam negeri. Itu gratis, harus semuanya seperti ini. Bawa transportasi buka, tetapi tidak semua dibatasi. Jadi di sini yang menarik adalah penggunaan masker. Jadi memang di sini warganya memang tidak menggunakan masker karena memang yang pakai masker itu yang sakit. Jadi saya juga sangat jarang untuk melihat orang-orang yang menggunakan masker sih. Tapi untuk hand sanitizer itu di semua tempat publik ada. Kayak seperti saya kemarin belanja itu dibatasi untuk masuk ke tempatnya sekitar 10 orang. Jadi Mhm. antri panjang di depan itu bukan antri belanjanya, tapi Mhm. antri untuk masuknya. Jadi per 10 orang, per 10 orang, per 10 orang. Dan di dalam supermarket itu ada hand sanitizer gratis. Lalu di tempat pembayaran itu ada stiker batas 1 meter. Jadi jelas Mhm. sekali. Jadi Mhm. termasuk juga tempat untuk membeli roti, seperti itu semua. Jadi sangat jelas sekali. Di sini juga tenang sekali. Bahkan sebenarnya di sini juga juga boleh untuk melakukan olahraga asal Mhm. satu orang di distrik sekitar rumah kita. Belanja juga seperti itu. Jadi kalau di sini kan di Paris dibagi wilayahnya ada 20 kecamatan ya. Jadi Mhm. misalkan saya di Mhm. kecamatan satu, jadi belanjanya nggak boleh keluar. Jadi kalau misalkan keluar dari kecamatan itu denda gitu. Jadi mesti Mhm. Mhm. jelas sekali bahwa KTP di mana,
ngapain, dan radiusnya berapa meter seperti itu. Edo, misal ada teman atau mungkin mudah-mudahan tidak ya seperti Anda begitu, kira-kira sakit batuk atau agak demam sedikit, apakah di sana mudah untuk memeriksakan diri seperti tes rapid test seperti itu? Saya sendiri jangan sampai ya, tetapi di sini sih hotline-nya jelas, rumah sakitnya buka terus, perawatannya juga oke. Saya ada teman yang sempat ke sana untuk ngetes juga oke. Lalu untuk bantuan KBRI juga ada hotline-nya juga. Jadi saya sebagai WNI itu ada 2 hotline yang membuat saya juga tenang. Jadi kalau misalkan hotline pemerintah Prancis ya, namanya SAMU, dia itu darurat medis itu bermasalah, saya bisa hotline untuk KBRI Paris. Jadi saya tenang sebagai warga negara Indonesia sih di sini sih, dan sampai sejauh ini sih semuanya aman ya. Maksudnya tidak ada chaos di rumah sakit atau pelayanan, enggak, semuanya aman kok. Teman saya juga bilang bahwa semuanya oke. Untuk persediaan logistik seperti apa, Edo? Apakah sudah menimbun kira-kira makanan-makanan yang enak-enak begitu karena khawatir akan kekurangan makanan atau bagaimana? Nah, di sini tuh yang makanya saya tadi dari awal saya juga bilang bahwa tenang sekali karena presidennya juga mengatakan bahwa akan menjamin stok. Jadi tidak perlu khawatir, dan kita kan juga boleh belanja. Tadi kan yang boleh buka supermarket, rumah sakit, apotik, dan kantor. Jadi regulasi untuk belanja pun juga boleh asal bawa surat ini, dan cuman per satu keluarga cuma 1 orang. Nah, jadi kita tidak terlalu panik untuk belanja menimbun gitu, enggak, karena boleh keluar asal 1 orang dalam keadaan baik, lalu membawa surat ini. Jadi kita pun juga nggak terlalu panik-panik sekali untuk masalah masalah apa, masalah bahan makanan ya. Walaupun memang beberapa hari kemarin memang sudah ramai berbelanja, tetapi tidak sepanik yang dibayangkan gitu, karena sudah di-make sure oleh pemerintah bahwa logistik akan aman dan boleh keluar asal menggunakan surat, dan 1 orang saja yang boleh keluar gitu. Edo, hari ini pemerintah Indonesia menghimbau WNI yang ada di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Kepikiran nggak untuk kembali atau jangan-jangan takut pulang malah? Kalau saya sendiri sih, di sini sih memang bordernya kan sudah ditutup ya, tidak bisa balik kembali ya. Tetapi kalau menurut saya, nah di sini udah aman sih. Oke, oke. Dan memang saya kan dalam masa studi ya, jadi lebih baik diselesaikan dulu. Oke. Terima kasih obrolannya malam hari ini cukup bisa memberikan gambaran bagaimana Perancis kemudian menghadapi virus COVID-19. Terima kasih Edo, semoga Anda selalu sehat.